Sahabat Bawaslu, Bawaslu Kota Semarang sejak tahun 2018 telah menerbitkan 5 edisi buletin sampai dengan saat ini. Dalam rangka menyambut Hari Buletin se-Jawa Tengah, Selamat Hari Buletin se-Jawa Tengah. Selamat Hari Buletin se-Jawa Tengah. Selamat Hari Buletin se-Jawa Tengah. Selamat dan sukses. Bawaslu Kota Semarang telah menerbitkan buletin edisi ke-5 ini. apresiasi yang sangat bagus. Upaya-upaya dan ikhtiar dari Bawaslu Kota Semarang menyongsong pemilu dan pilkada di 2024. Disajikan secara informatif, menarik, dan colorful, buletin ini pantas menjadi salah satu literasi yang berbobot dalam menyongsong pilkada dan pemilu serentak 2024. Sukses selalu untuk Buletin Kota Semarang dan cetak yang ke-5. Dan selamat membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Bawaslu, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Vina Putri Widiana dalam Integritas Informasi tentang Demokrasi Berkualitas. Sahabat Bawaslu, sebagaimana kita ketahui, kinerja suatu lembaga tentunya tidak terlepas dari adanya publikasi. Publikasi dinilai sangat penting karena dengan demikian masyarakat bisa mengetahui kerja-kerja apa saja yang dilakukan oleh suatu lembaga, khususnya Bawaslu Kota Semarang. Bila tidak ada publikasi, seolah-olah tidak ada yang dikerjakan. Nah, disinilah peran humas dibutuhkan. Salah satu bentuk publikasi dari Bawaslu Kota Semarang yaitu penerbitan buletin. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka Halbuteng atau Hari Buletin se-Jawa Tengah yang diadakan serentak oleh Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah untuk membahas mengenai bedah buletin. Tidak terkecuali Bawaslu Kota Semarang yang pada pagi hari ini akan membedah buletin edisi ke-5 Bawaslu Kota Semarang dengan tema menyongsong serentak pemilu dan pilkada tahun 2024. Tentunya di sini saya tidak sendiri karena sudah hadir bersama saya. Beliau adalah Bapak Arif Rahman SHMH selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Kota Semarang. Halo Pak Arif, apa kabar? Halo Mbak Vina, alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Alhamdulillah Pak ya. Oke. Pak Arif, sebelum kita membahas lebih jauh nih tentang terkait buletin edisi ke-5 ini, sampai dengan saat ini sendiri Bawaslu Kota Semarang sudah menerbitkan berapa buletin ya? Sebelumnya ya, saya sapa terlebih dahulu nih ya sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada ya. Bawaslu Kota Semarang di tahun 2021 ya sudah menerbitkan kurang lebih 2 edisi keempat dan edisi kelima, di mana edisi tersebut memang bermuara pada publikasi kinerja Badan Pengawas Pemilu khususnya di Kota Semarang terkait dengan program kerja dan kegiatan kegiatan gitu. Nah, berarti untuk buletin kelima ini edisi terakhir ya Pak ya, tahun ini, tahun 2021. Nah, apa yang mendasari pemilihan tema menyongsong serentak pemilu dan pilkada tahun 2024 ini Pak? Mengingat pemilu serentak 2024 kan masih lama ya Pak? Ya. Kenapa kita menyusung tema itu? Ya, secara khusus ya untuk buletin edisi kelima di tahun 2021 ini kita mengangkat tema terkait dengan menyongsong serentak pemilu dan pilkada tahun 2024. Kenapa kita angkat isu atau tema ini? Karena pembahasan terkait dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 ini sudah cukup mengemuka di publik ya, terutama di tingkat nasional. Bahkan beberapa kali banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu webinar maupun diskusi-diskusi yang itu dilakukan dengan cara rapat koordinasi itu secara khusus membahas terkait dengan apa ini yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Maka dari itu Bawaslu Kota Semarang menganggap cukup strategis tema terkait dengan menyongsong serentak pemilu dan pilkada tahun 2024 ini. Sehingga kita menganggap tema ini menjadi tema yang cukup penting untuk kita kabarkan dan bisa menjadi referensi lah untuk banyak pihak ya. Untuk banyak pihak untuk nantinya bisa bersama-sama
menyukseskan pelaksanaan pemilu maupun pilkada serentak di tahun 2024. Secara pertimbangan itu Mbak Vina ya, terkait dengan kenapa kita angkat terkait pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Walaupun ya secara waktu masih kurang lebih 2 tahun lagi, tetapi ya tahapan kira-kira nantinya kalau ini dilaksanakan di tahun 2024, kemudian itu jatuh di bulan April untuk presiden dan wakil presiden serta legislatifnya, kemudian nanti November itu pemilihan kepala daerahnya, ada kemungkinan kalau itu ditarik mundur itu akan dilaksanakan tahapannya itu kurang lebih di pertengahan tahun 2022. Artinya sangat relevan, sangat layak kita mengangkat tema terkait dengan menyongsong serentak pemilu dan pilkada tahun 2024. Kalau dari target atau sasaran pembaca sendiri Pak untuk buletin edisi ini, Ya, kepada siapa saja? target atau sasaran ya. Kita berharap sih target sasarannya itu halayak ya. Secara massal lah kita harapkan, khususnya bagi mereka-mereka yang memang punya keinginan atau punya semangat untuk memajukan demokrasi di Kota Semarang secara khusus, secara umum mungkin bisa di Jawa Tengah. Nah, targetnya ini ya, karena kita ini mengangkat tema menyongsong, maka kita perlu melibatkan stakeholder. Nah, stakeholder di sini ada kita ini kan punya MOU ya dengan perguruan tinggi, Fakultas Hukum Sekota Semarang, ada juga Fakultas Ilmu Politik gitu ya. Nah, mereka-mereka ini menjadi bagian ya yang kita targetkan untuk bisa mengkonsumsi buletin yang diproduksi Bawaslu Kota Semarang. Nah, selain itu ada stakeholder pemerintahan, pasti itu ya. Mulai dari KPU, pemerintah kota, wali kota juga kita berikan buletin ini. Kemudian instansi-instansi terkait yang memang sejauh pelaksanaan pemilu maupun pilkada mereka terlibat ya dalam hal proses pengawasan dan suksesnya pelaksanaan pemilu maupun pilkada tahun 2018 dan 2019 yang lalu. Maka di tahun 2020 kita juga ada pilkada. Jadi target sasarannya seperti itu. Nah, selebihnya karena memang kita terbatas ya dalam jumlah eksemplar, sehingga kami berharap nanti masyarakat umum ya atau pihak-pihak yang merasa membutuhkan terkait dengan informasi kinerja Bawaslu yang terdokumentasi dalam buletin ini bisa nanti mendownload di website Bawaslu Kota Semarang. Itu kita terbuka, artinya seluruh halayak ya kalau menginginkan adanya informasi terkait dengan buletin ini bisa mengakses melalui website tersebut. Free ya Pak ya tentunya? Free ya, ya tinggal disiapkan kuota Mbak. Oh iya. Jadi free-nya ya biayanya tuh biaya ringan, ya bukan tidak dipungut biaya atau gratis gitu, tapi biaya ringan. Nah biaya ringan ini kan bisa diartikan ya tetap menggunakan biaya, tapi biayanya nggak begitu banyak. Kalau dikonversi mungkin bisa dalam bentuk kuota, karena mendownload kan berarti membutuhkan kuota. Iya, Pak. Kalau enggak ya main ke kantor Bawaslu, aktifkan wifi, nanti download itu free gitu. Untuk edisi kelima ini kan kalau tidak salah jumlah halamannya 32 ya Pak ya? Ya, Ini jumlah halaman 32. kira-kira isi kontennya apa aja nih Pak? Ya, kalau konten ya kita coba konsisten. Ini namanya konten ini harus konsisten ya. Jadi ada hubungannya konten dan konsisten. Kita coba konsisten dari terbitan pertama sampai dengan terbitan terakhir ini ya. Saya izin nih untuk membuka terlebih dahulu nih karena kadang lupa jadi repot berarti ya. Jadi konten itu mulai dari teropong, fokus, telisik, kemudian ada sahabat Bawaslu, opini, dan pojok pengawasan, serta ada satu lagi ruang rupa. Jadi konten-konten ini memang kita konsistenkan ya, mulai dari terbitan pertama edisi pertama sampai dengan edisi terakhir ini kita konsistenkan, tidak berubah-ubah. Nah, konten-konten ini memang sebagian besar juga berdasarkan kontribusi dari pihak-pihak yang
memberikan tulisan lah ke Bawaslu Kota Semarang. Ada teropong, fokus, telisik, sahabat Bawaslu, Hmm. opini, jokwas, dan ruang rupa. Betul. Untuk perbedaannya tiap konten sendiri ini apa? Ya, untuk perbedaannya pasti punya segmentasi tersendiri ya. Kita bicara teropong berarti kita bicara hal yang mendalam ya, karena fungsinya dari teropong itu kan untuk melihat yang jauh agar nampak lebih dekat begitu ya. Jadi salah satu output di konten teropong ini kita mengangkat apa sih yang sudah dikerjakan Bawaslu selama tahun atau selama periode penerbitan buletin itu ya. Salah satunya kalau di terbitan edisi kelima ini teropong mengangkat soal kelurahan pengawasan dan anti politik uang sebagai ikhtiar gerakan partisipatif. Ini kan sebuah kegiatan yang memang digagas ya, tidak hanya dilakukan di Kota Semarang, ini juga dilakukan di 34 kabupaten kota yang lain ya. Kemudian kita mengangkat terkait dengan tema tersebut ya, ke dalam konten teropong. Harapannya nanti masyarakat atau pihak-pihak yang membaca terkait dengan konten ini bisa mengetahui sudah sejauh mana, bahkan prosesnya seperti apa, bahkan problem-problem apa yang dihadapi dalam proses pembentukan tersebut. Itu kalau teropong. Kemudian kalau fokus sebetulnya tidak jauh berbeda ya, tapi fokus ini kan lebih kepada konsentrasi ya, konsentrasi Bawaslu dalam hal menjalankan kinerja selama periode penerbitan buletin itu apa? Nah, salah satu contohnya itu Bawaslu mengajar. Ya, Bawaslu mengajar membumikan pengawasan pemilu di perguruan tinggi, termasuk implementasi MOU. Implementasi MOU itu dengan mereka yang melakukan praktek kerja lapangan ya. Itu kita angkat kesehariannya atau prakteknya seperti apa di Bawaslu, mulai dari kami ini memberikan pengetahuan satu persatu per divisi, kemudian dari mahasiswa magang itu atau mahasiswa praktek itu juga memberikan feedback dalam bentuk video dokumentasi. Nah, ini kita angkat ya, kita angkat menjadi bagian dari tulisan yang kita terbitkan di buletin edisi kelima. Nah, kalau yang lain misal kayak opini, telisik, pojok pengawasan, ini beberapa terkait dengan opini ini ada kontribusi dari stakeholder ya, ada dari perguruan tinggi. Di sini saya sampaikan ada kurang lebih 3 perguruan tinggi yang sudah berkontribusi ya untuk memberikan tulisan ke dalam buletin edisi kelima ini. Ada satu lagi konten itu sahabat Bawaslu. Nah, sahabat Bawaslu ini kita ambil bentuknya profil ya. Profil itu judulnya sosok muda pemberi kabar lembaga. Nah, ini hal yang berbeda juga dari terbitan-terbitan edisi-edisi sebelumnya. Bahkan saya berani klaim ya, ini hal yang berbeda juga yang dilakukan oleh kabupaten kota yang lain, karena sejauh ini kabupaten kota lain belum ada yang mengangkat tema semacam ini ya. Nah, ini kita coba beranikan diri untuk mengangkat tema terkait dengan profil. Nah, ini kebetulan profil ini kita ambil sosok muda pemberi kabar lembaga ini dari Bawaslu Provinsi. Nanti lebih lengkapnya bisa nanti dibaca di halaman 18. Nah, ini sahabat Bawaslu nanti kalau kepo, kalau penasaran bisa nih tengok di halaman 18. Begitu Mbak Vina. Oke, berarti Bawaslu Kota Semarang membuka ruang ya Pak untuk kontribusi tulisan. Nah, ini siapa aja sih Pak yang dapat berkontribusi dan bagaimana caranya? Ya, di Bawaslu Kota Semarang kita paham betul ya, kita sebagai lembaga publik ya, sebagai badan publik, maka kebutuhannya adalah melibatkan partisipasi dari halayak ya, khususnya masyarakat atau pihak-pihak yang memiliki kebutuhan atau kepentingan terkait dengan kemajuan demokrasi. Nah, ini kontribusinya seperti apa ya? Kami dalam setiap kali penerbitan kita selalu mencoba meminta ya kontribusi dari berbagai pihak ya, berbagai pihak
Nah, selain kita meminta dari berbagai pihak, kita juga memaksimalkan resource yang ada. Kita punya jajaran internal yang luar biasa ya dalam hal membuat tulisan-tulisan. Nah, ini juga menjadi satu kontribusi. Nah, selain dari itu, kami juga membuka ruang berbagai pihak ini untuk berkontribusi. Bisa nanti melalui email ya, email Bawaslu. Di sini ada semarangkota.bawaslu@gmail.com ya, itu, atau bisa juga para sahabat Bawaslu mengirimkan melalui nomor WA. Nah, ini saya sampaikan sekaligus ya, 081 31 666 5996. Nah, ini nomor WA ini nanti juga bisa menjadi sarana akses informasi bagi sahabat Bawaslu apabila menginginkan informasi maupun ingin berkontribusi tulisan. Oke sahabat Bawaslu, bagi sahabat Bawaslu yang ingin berkontribusi tulisan bisa melalui email atau melalui nomor HP yang tadi disebutkan oleh Pak Arief. Bisa juga melalui sosmed Bawaslu Kota Semarang ya Pak ya. Betul. Ada Instagram, Twitter, Facebook, lengkap semuanya. Ya. Oke Pak, terkait buletin ini adakah ciri khas tersendiri Pak dari buletin Bawaslu Kota Semarang? Ya. Kalau ciri khas pastinya kita harapkan setiap kali penerbitan buletin ini ada ciri khas tersendiri ya. Cuma ada ciri khas yang menjadi ketentuan baku, mulai dari tadi yang sampaikan ya, mulai dari cover, penulisannya juga Bawaslu ini tetap konsisten dari terbitan pertama ya. Terbitan pertama ini konsisten tulisannya, dan kita juga tidak menggunakan nama buletin lain ya. Kita tetap menggunakan nama Bawaslu Kota Semarang sebagai nama buletin itu tersendiri. Kemudian konten. Nah, ini konten juga bagian ciri khas yang kita pertahankan di dalam buletin ini. Untuk selebihnya mungkin sama ya, tidak ada yang membedakan dengan buletin. Untuk periode waktu penerbitannya sendiri Pak, itu berapa lama waktunya ya Pak? Kalau terkait dengan periode penerbitan, kita ini kan sesuai dengan anggaran yang tersedia ya. Di dalam 1 tahun itu kita minimal kita bisa terbit itu dua edisi ya. Kalau dihitung berarti per 6 bulan sekali. Per 6 bulan sekali kita melakukan penerbitan buletin sesuai dengan urutan edisi. Nah Pak Arief, pertanyaan terakhir nih, last but not least, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan buletin ini? Ya. Kita masih tersedia ini ya beberapa lembar eksemplar. Barangkali nanti sahabat Bawaslu atau masyarakat luas menginginkan mendapatkan buletin ini, nanti bisa dengan cara memberikan komen ya, bukti subscribe ya, kemudian nanti hasil tersebut di screenshot dan bisa dikirimkan ke nomor WA yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Jadi ini bentuk partisipasi konstruktif yang kita harapkan ya, karena jangan sampai nanti buletin yang kita sediakan terbatas ini nanti bisa dimanfaatkan secara halayak. Jadi monggo saya berikan kesempatannya pada sahabat Bawaslu apabila ingin mendapatkan buletin Bawaslu Kota Semarang edisi kelima ya, sebagaimana yang saya pegang ini, bisa nanti di channel YouTube Bawaslu Kota Semarang, khusus penayangan hari buletin sejateng ini nanti bisa di komen, like, subscribe, bukti screenshotnya nanti bisa dikirimkan melalui nomor WA yang sudah saya sampaikan. Ditambahkan keterangannya itu. Apabila ada masyarakat yang ingin mendapatkan, nanti kita kirim melalui pos. Ini ketersediaannya terbatas, jadi bagi yang beruntung nanti akan mendapatkan buletin edisi kelima tahun 2021. Ya, jadi harapan kita lakukan penerbitan buletin ini bisa menjadi media ya, yang harapannya nanti juga di tahun 2022
bahkan tahun berikutnya itu bisa tetap teranggarkan. Karena walaupun ini buletin ini kan media konvensional ya, kalau sekarang ini sudah menggunakan sarana online semua, nah ini kami harapkan nanti untuk terbitan di tahun 2022 bahkan tahun anggaran berikutnya itu tetap tersedia, sehingga bahkan jumlah eksemplarnya juga bisa diperbanyak, sehingga sasaran targetan yang tadi sudah saya sampaikan di awal, ada kendala soal jumlah itu nanti bisa terjawab di tahun 2022. Harapannya itu sih Mbak Vina terkait dengan penerbitan buletin di Bawaslu Kota Semarang. Kami juga berharap nanti ada partisipasi aktif dari masyarakat untuk memberikan kritik, saran maupun evaluasi dari buletin yang sudah kita terbitkan ini. Ya mungkin salah satu caranya tadi itu ya. Bisa dengan like, subscribe maupun komen, buktinya dikirim ke WA. Setelah itu mendapatkan buletin, nah silakan buletin itu nanti bisa dikritik, bisa disaran, bisa dievaluasi, dan kami butuh feedback itu dari masyarakat luas. Nah itu tadi sahabat Bawaslu, bedah buletin edisi kelima Bawaslu Kota Semarang. Terima kasih banyak Pak Arief atas Sama-sama, kesempatannya Mas Vina. bergabung dengan integritas kali ini. Saya Vina Putri Widiana beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Jangan lupa untuk selalu like, komen, subscribe, dan share untuk selalu mendapatkan berita-berita menarik seputar Bawaslu Kota Semarang secara update. Sampai jumpa dalam episode integritas selanjutnya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas.